tapi ini cerita kayak tentang struggle dari tiap individu yang ada di dalam keluarga gitu, terutama yang ada di kondisi sandwich generation ya. Aku tuh kalau syuting tuh tetap sadar sih. Jadi bukan tiba-tiba sulap track berubah jadi orang, enggak gitu. Karena yang aku jalan tuh ya syuting harus sadar. Kita harus sadar, kita harus dengerin orang ngomong, mata kita harus ngeliat, hati kita harus jalan, otak kita harus mikir gitu. Tapi semuanya dia harus tetap natural. Alji, selamat syuting ya. Wah, sampai lupa ya bayar kontrakan. Hai sahabat Kompas.com, Ira Gita Sembiring kembali hadir menemani Anda dalam acara Hype Talk. Dan kali ini kita kedatangan para pemain film Gampang Cuan! Gampang Cuan. Hari ini udah ada Mas Vino, ada Kak Anya, dan aku manggilnya Ade apa nih ya? Ada Alzi. Oke, selamat datang. Halo semua, apa kabar? Halo. Hai sahabat Kompas. Mungkin bisa disapa dulu sahabat Kompas yang ada di Halo sahabat Kompas. Kompas.com, apa kabar? Ya, hari ini para artis papan atas kita akan ngobrol-ngobrol tentang film terbaru mereka. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu soal perjalanan karir, boleh dong ya? Boleh dong. Mungkin mungkin dari Alzi dulu kali ya, yang masih kayaknya mukanya masih fresh banget gitu ya. Perjalanan karir aku berawal dari aku bermain aplikasi kayak TikTok gitu, dulu tuh namanya Musical.ly. Dari situ Musical.ly, TikTok itu 2017. 2017? Ya, waktu 2018 baru aku dipanggil oleh manajer aku yang sekarang. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini berarti film keberapa yang Film keempat. Film keempat? Ya. Oke, berarti film pertama kamu waktu itu? Film pertama film horor, film ritual 2018. Kedua Melodiland. Ketiga Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Keempat film Gampang Cuan. Film Gampang Cuan ini berarti kayak film yang paling beda sendiri ya? Paling beda sendiri, film paling lucu tahun ini. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau Anya gimana nih? Mungkin kayaknya udah banyak yang tahu, tapi aku pengen denger cerita langsung dong dari Anya. Awal karir ya? Kalau aku awal karirnya tuh dulu start dari model dulu ya, modeling. Tapi itu juga modelingnya nggak sengaja. Pas lagi zaman kuliah didaftarin sama teman. Oh, jadi sebenarnya awalnya dari modeling ya? Iya, tapi memang sebenarnya aku dari awal tidak pernah ada niatan untuk kayak pengen tampil di panggung atau apa sebenarnya dulu. Dari modeling jadi YouTuber, /selebgram, abis itu jadi aktris lah gitu. Kenapa waktu itu tiba-tiba yang dari model terus tiba-tiba tertarik di dunia peran, waktu itu kenapa? Waktu itu kebetulan ada yang nawarin untuk main film, terus aku kayak pengen coba gitu, tapi belum suka waktu itu pas syuting pertama. Pas sudah ditawarin film yang kedua ketiga baru kayak ya ampun ini acting kok seru banget ya ternyata gitu. Menurutku kerjaan yang ini harus dikerjain sejujur-jujurnya, kalau enggak hasilnya jelek gitu, bener nggak? Kayak harus dari hati gitu. Kayak aku ngerasa aku kayak bisa kerjain apapun secara fake gitu ya, nggak pakai hati, tapi kayak dari acting ini kayak gue bener-bener harus involve hati gue banget. Gila ini interesting banget sih gitu. Waktu itu film pertama apa? Film pertama aku waktu itu horor, judulnya Jelangkung. Jelangkung. Ini kayaknya emang semua artis kita masuknya dari horor ya, coba ya. Kalau Kak Vino? Kalau Kak Vino apakah dari film horor juga atau enggak sih, dari dancer sebetulnya. Beneran nggak sih? Batavia Dancer. Batavia Dancer. Dulu 30 Hari Mencari Cinta dulu. Oh iya aku tonton. Iya, dulu jadi cowok yang suka sama Tomings. Iya lagi jual itu. Gue nonton tuh. Iya, dulu yang. Ya pokoknya tapi untungnya memang dapat film pertama kali itu yang cukup proper, dikerjainnya juga benar, terus prosesnya juga benar-benar dari bawah, jadinya apa ya, kayaknya seru gitu kan. Sebelum di film kan juga kebetulan main musik dulu, ngeband. Oh, dari ngeband ya. Justru dari ngeband itu dulu ditawarin foto untuk majalah. Karena dijauhin dari model. Cuman kayak di model tuh nggak berbakat sebenarnya. Bukan nggak berbakat sih, mungkin jiwanya nggak di situ, tapi memanfaatkan apa yang dapat dari model, dari modeling itu tuh untuk beli alat-alat band sebenarnya. Oh gitu. Iya. Dari model beli alat band, terus tiba-tiba jadi. Soalnya kan dulu kalau misalnya kayak foto atau catwalk itu kan cepet ya, keluar duitnya cepet gitu. Nah untuk untuk beli alat-alat band kayak simbal apa semua, drum itu tuh dulu pegang apa? Main drum. Oh main drum. Main drum dulu. Salah. Main drum dulu. Dari situ ditawarin video klip,
di PH yang bikin film itu dulu. Terus habis dari situ ternyata mereka bikin film, disuruh casting lagi, dapat. Itu tahun berapa, Kak? Tahun 2002 ya, filmnya keluar tahun 2003 atau 2004 gitu film pertama kali keluar. 2002. Kavino berarti otodidak ya? Apanya? Itu pas yang film pertama tuh maksudnya? Emang nggak ada basic nggak acting, pernah, gitu ada ya? basic Nggak sama sekali, nggak pernah. Pokoknya aneh banget, itu habis lah. Dulu kan kita ada coachingnya tuh lama ya, sampai ada karantina. Itu dulu sampai cara jalan aja tuh sampai dipermasalahin gitu loh. Jalannya nggak gitu loh. Tapi ya justru mungkin dari situ kita lebih menghargai pekerjaan kita sih. Jadinya kalau misalnya ya udah mau lanjut di film, ya memang harus benar-benar tanggung jawab gitu total. Sampai sekarang gitu nggak sih? Maksudnya memang untuk jadi aktor tuh memang harus melewati coach dan lain-lain gitu nggak sih? Kalau proses yang benernya sih harusnya ada coach, ada apa. Cuma kan tinggal waktunya aja. Ada yang cepat, ada yang lama gitu. Kalau Gampang Cuan tuh kira-kira sebulanan ya. Ya, sebulanan kita ada reading sama coaching bahasa. Oke, sekarang kita masuk ke film Gampang Cuan ya. Ini sebenarnya kalau misalnya ini kan kalau ngomongin cuan gitu ya ada banyak banget udah sering didengar gitu. Apa sih sebenarnya ceritanya tentang apa sih film Gampang Cuan ini? Gampang Cuan ini memang manusia-manusia mencari cuan gitu. Ya jadi sebetulnya Gampang Cuan ini adalah tiga kakak beradik yang punya ambisi masing-masing, mau merantau ke Jakarta. Ada anak pertama yang tulang punggung keluarga, anak kedua yang memang punya ambisi pengen eksis, pengen melebarkan sayapnya di ibu kota lah, karena teman-temannya udah duluan ke Jakarta, sukses, punya bisnis skincare gitu. Yang satu baru lulus SMA, pengen kuliah, minta duit mulu. Ketika mereka ke Jakarta, mereka dihadapkan oleh satu peristiwa bahwa ternyata almarhum bapaknya itu punya warisan berupa utang 300 juta. Warisan tapi utang. Warisan berupa utang 300 juta. Ini base-nya di mana? Maksudnya sebelum ke Jakarta berarti Jawa Barat, di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Ya. Makanya tadi belajar bahasa Sunda. Mungkin nanti kita kulik soal itu ya. Oke. Nah, perannya masing-masing mungkin bisa diceritain di film ini sebagai apa, terus karakternya seperti apa gitu. Kalau aku sendiri anak bontot di sini, berperannya sebagai Aji. Dia tuh orangnya yang pintar, cerdas, tapi dia tuh manja, egois. Pinter lah, aku lulusan SMA, paling tinggi di antara kakak-kakaknya. Dan tapi dia tuh egois dan manja. Nggak pekaan juga dia. Anak ketiga ya, anak bontot biasa ya, kayak gitu ya. Ngerepotin. Nah, anak kedua gimana kalau anak kedua? Iya, halo semuanya. Halo sahabat kompas.com. Aku sebagai Bilkis, aku tuh anak kedua. Jadi kalau Bilkis ini sebenarnya mungkin anak-anak tengah di luar sana juga ada yang ngerasain dilemanya menjadi anak tengah gitu ya. Kayak nggak terlalu dikasih kebebasan dan kepercayaan kayak anak pertama, tapi nggak terlalu dimanjain dan nggak terlalu disayang juga kayak anak terakhir gitu. Jadi somehow tuh Bilkis selalu pengen kayak ngasih pembuktian gitu ke keluarga, ke teman-teman juga bahwa gue bisa kok gitu, gue bisa kok kayak kakak gue. Misalnya kan dia kan udah duluan ngerantau ke Jakarta kan, terus ngelihat juga hidupnya di Jakarta, oh kok kayaknya enak nih hidupnya gitu, kayak gue juga bisa kok, kenapa sih gue nggak bisa, pokoknya gitu. Jadi emang dia selalu punya ambisi yang besar untuk membuktikan gitu. Apalagi perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara ini gitu ya. Nggak mau jaga warung doang tuh, aduh nggak mau ke kota aja ikis gitu. Nah kalau Kak Vino berarti di sini sosok yang paling anak sulung. Anak paling tua. Cuman dia pendidikannya cuma sampai SMP. Tapi karena bapaknya udah nggak ada, jadi dia memang harus cari uang untuk keluarganya, tulang punggung keluarganya, merantau ke Jakarta gitu lah. Sampai di Jakarta, dia selama ini bohong sama keluarganya kalau dia udah sukses gitu. Padahal sebenarnya dia nggak sukses gitu. Jadi dia ya gayanya aja yang elit, padahal ekonominya sulit gitu. Iya. Gitu lah. Oke. Nah, ini kan katanya berdasarkan kisah nyata ya. Mungkin bisa dijelasin itu dan kenapa pengen main di film ini waktu pertama kali diajak main film ini? Kalau aku sih kenapa pengen main gitu ya di film ini gitu, ketika ngebaca skripnya dan diceritain juga ceritanya sama sutradaranya dan penulisnya, aku ngerasa bahwa film Gampang Cuan ini tuh banyak banget relate-nya sama masyarakat di Indonesia. Kayak gimana gitu. tuh mungkin? Karena kan di Jakarta nih ya, anggap aja pasti kan banyak yang anak rantau gitu. Dan ini bukan cerita hanya sekedar anak rantau aja, tapi ini cerita kayak tentang struggle
dari tiap individu yang ada di dalam keluarga gitu, terutama yang ada di kondisi sandwich generation ya. Karena ini juga nyeritain tentang sandwich generation si Gampang Cuan ini gitu. Dimana kita tuh satu keluarga saling timpa menimpa kebutuhan, kewajiban, pokoknya gitu-gitu deh gitu. Jadi aku pas ngelihat juga interested banget soalnya fenomena itu dibungkus pakai komedi yang lucu banget gitu. Jadi sepertinya bakal menarik perhatian masyarakat juga gitu, dan dia juga ada literasi tentang keuangannya juga. Jadi ada ya di sini? ada sedikit-sedikit tuh ada, bukannya mau menggurui ya katanya Mas Abi ya, tapi kita pengen nyelipin dikit-dikit gitu. Iya ya, kayaknya masyarakat kita kayak perlu ya literasi tentang keuangan. Perlu banget karena waktu pertama kali baca skripnya juga sebetulnya baru kelihatan banget kalau gue sendiri tuh buta banget sama yang namanya literasi keuangan gitu kan. Biasanya tahunya investasinya gitu. Ya udah itu aja lah yang konvensional gitu. Sekarang kan udah mulai saham, kripto apa semua gitu kan. Kayaknya baru melek nih, dan cara menjelaskannya itu di sini cukup ringan. Jadi buat orang-orang yang mungkin baru terjun investasi atau apa, itu baru kelihatan ternyata bahasanya tuh mudah gitu. Gitu sih. Iya. Jadi Kompas.com juga punya program tentang cuan-cuan juga gitu. Pas banget. Iya, pas banget. Jadi memang maksudnya belajar ini apa ya, belajar tentang keuangan tapi bentuknya film dan seru gitu ya. Soalnya kan kita kan berapa tahun kebelakangan terakhir ini kan dihajar sama pandemi kan, pandemi gitu. Dan otomatis finansial kita tuh siapalah yang nggak goncang gitu kan. Nah banyak banget sekarang yang lagi berusaha bangkit atau masih belum bangkit atau mungkin memang sudah bangkit, dan banyak banget sekarang tiba-tiba bermunculan crazy rich gitu kan. Kita nggak tahu dari mana uangnya misalnya. Iya benar-benar. Kita mau coba membahas fenomena-fenomena itu tapi dengan cara yang ringan aja, santai aja gitu. Yang relate, yang dekat sama masyarakat gitu. Oke. Nah kalau Azia aku mau nanya, ini pertama kali diajak main film ini, terus tahu ada Anya Geraldine, ada Vino G. Bastian, itu gimana waktu pertama kali ditawarin? Awalnya aku tuh taunya ada Bang Vinonya dulu nih sendiri gitu. Terus aku juga dikasih tahu bahwa film ini tuh ada campuran bahasa Sundanya. Karena aku kan orang Sunda juga. Oh, kamu asli orang Sunda. Iya, orang Bogor. Jadi wah ini menarik nih. Ada Bang Vino. Terus ketika aku udah mulai masuk reading dan udah tahu semua case-nya, aku dapat jackpot nih. Ada Anya Geraldine, sama Meriam Bellina, Danang. Maksudnya dapat apa? jackpot. Pokoknya dapat. Oke. Makanya aku sangat bersyukur banget bisa masuk dengan proyek ini. Gimana berakting sama Vino G. Bastian dan Anya Geraldine, ada Meriam Bellina juga di film ini, itu bebannya terus harus kamu tiap hari jadi belajar acting terus nggak atau gimana? Iya, aku banyak banget sih belajar, soalnya kan kita selalu diarahin juga sama Bang Vino, Kak Mas Abi, sama Mer, saudara. Aku bener-bener awalnya kan aku segen ya pasti ya, namanya sama senior kan, aku junior pasti segen. Nah, tapi untungnya Bang Vino dan kakak-kakak yang lain tuh yang mau membuka obrolan duluan gitu. Aku kan pasti segan, aku gak berani buka obrolan gitu. Akhirnya setelah kita udah mulai berbaur, baru aku yang so asik. Terusan deh sampai hari ini, sampai capek deh. Oke. Tadi singgung-singgung soal bahasa Sunda. Ini berarti Anya sama Kak Vino belajar bahasa. Mungkin bisa diceritain keseruannya. Berapa lama belajar bahasa Sunda? Apa namanya, cengkok-cengkoknya atau itu gimana? Sebetulnya film ini bukan film Sunda sih, bukan film Jawa Barat. Cuman itu karena background kita dari sana. Jadi pastilah ada penggunaan bahasa Sunda, walaupun udah dipilih-pilih sama saudaranya, sama Abi, bahwa part ini full Sunda, part ini campur sama bahasa Indonesia, dan satunya lagi full bahasa Indonesia. Karena kan ini film Indonesia, nggak semuanya juga orang terbiasa membaca subtitle gitu kan. Benar sih. Jadi pengennya juga ketika ada scene-scene adegan-adegan yang penting tuh orang langsung connect gitu, nggak dua kali mencerna baca ininya pas ngeliat adegan udah nggak ada gitu. Benar. Nah, tapi memang sedikit banyaknya kita tetap harus menguasai itu. Kita kita belajar bahasa Sundanya lagi, ada sama Kang Erik namanya. Kang Erik kebetulan juga ikutan juga main juga di film ini. Jadi kita belajar, tapi nggak spesifik bahasa Sukabumi ya. Yang penting Sunda. ini Sunda aja gitu. Universal ya. Sunda. Gitu berbagai ya. dari. Kan Sunda juga macam-macam ya, banyak. Cirebon, Tasik, Sukabumi, Bogor. Nah, kalau yang di sini berarti yang mana nih? Yang di Sukabumi? Nggak spesifik Sukabumi juga sih. Campuran. Memang
beberapa kasar ya. Kasar, beberapa ada yang kasar, beberapa ada yang halus. Iya, aku nonton di trailernya itu ya. Iya. Tapi dibuat di sebagian daerah kasar, di daerah lain ternyata enggak gitu. Cuman yang paling emang mau disampaikan itu kayak misalnya Aji nih aslinya orang Bogor. Nah, bahasanya dia sehari-hari tuh kalau ngomong bahasa Sunda tapi tetap gue lo gitu. Udah ada kebawa bercampur dengan kekotaan ke Jakartanya gitu. Nah, ini yang kita mau angkat sih sebetulnya, walaupun Sukabumi, tapi kalau kita melihat teman-teman di sana juga udah kayaknya pengen banget Sunda. Dianggap ke orang kota, ke kotanya gitu. Pengen pokoknya nggak mau kelihatan Sunda banget gitu ya. Iya, bukan nggak pengen kelihatan Sunda banget, tapi kita menangkap itu gitu. Kayak misalnya dia aja gitu. Kalau misalnya ngomong pakai gue lo kayak sekarang baru well gitu udah campur bukannya Jakarta lagi tapi udah bahasa yang lain gitu kan. Jadi memang ya hal-hal seperti itu saya pengen yang kita suguhin gitu. Iya. Kalau Anya sendiri gimana? Punya kesulitan nggak waktu belajar bahasa Sunda? Kamu nggak ada darah Sunda kan atau ada? Kelihatannya gimana? Kelihatannya kayaknya sih nggak ada ya. kayak pernah dengar tuh. Iya, jadi alhamdulillah sih kalau kesulitan nggak ada ya. Maksudnya alhamdulillah juga kita tuh punya waktu sekitar sebulanan untuk belajar gitu. Jadinya memang aku belajar. Tapi sebenarnya dulu aku juga pernah dapat film yang pakai bahasa Sunda juga waktu itu, Yowis Band. Pernah. Jadi masih ada yang melekat dikit-dikit mungkin dialeknya gitu. Nah, terus kalau yang yang sebulan ini kemarin prep itu memang kita lihat vocabnya dulu artinya apa segala macem, baru kita hafalin si dialognya ini sama nadanya juga gitu. Jadi ngerti dulu artinya apa, terus habis itu baru deh kita coba ngomong. Jadi lebih gampang untuk bisa iniinnya. Oke. Nah di sini kan kalian jadi kakak beradik ya. Sebelumnya nih udah pernah kerja sama belum? Di film atau apa gitu? Waktu itu pernah satu film tapi nggak banyak adegannya barengnya tuh nggak banyak. Kalau di sini hampir satu film kita banyak. Iya. Ini mungkin bisa diceritain dong apa ya? Gimana cara bangun chemistry-nya? Apa yang menarik? Ngapain aja selama biar orang percaya kalau bertiga ini kakak beradik gitu. Gimana Ji? Awalnya kita dari proses reading, pastinya kan kita ngobrol kan. Terus gitu setiap kita habis reading tuh pasti kebetulan tuh orang-orangnya tuh pada suka olahraga. Gitu. Jadi kita luangkan waktu kita untuk berolahraga bareng. Kayak badminton, tenis. Baik. Hampir sering. Makanya chemistry kita semakin membangkit di situ. Siapa olahraganya? Maksudnya yang nentuin, hari ini kita olahraga ini yuk, itu siapa? Berarti kamu, bukan? Bukan, kebetulan memang kita lagi pada suka badminton dulu. Mas Abi itu saudara kita lagi suka badminton. Gimana kalau kita main badminton tuh? Apa aja sih sebetulnya yang penting bisa bareng-bareng, ngumpul bareng. Kebetulan tempat kita workshop tuh juga gede, kadang-kadang suka main bola bareng. Iya benar. Dan dari reading setiap hari itu juga lama-lama bisa deket sih obrolan. Dari reading kan seharian. Iya betul. Iya. Karena benar kalau misalnya dalam 10 menit pertama aja orang nggak percaya kita kakak adik susah ya. Karena filmnya itu tentang keluarga itu. Iya sih benar. Tapi aku ini penasaran sebenarnya kalau aku untuk semua aktor lah sebenarnya ya. Gimana sih caranya bisa masuk ke dalam satu karakter terus nggak lama keluar lagi terus nanti ada karakter baru lagi, punya apa ya ritual atau cara tersendiri nggak sih masing-masing misalnya untuk bisa into banget sama sebuah karakter terus nanti tiba-tiba bisa lepas, bisa balik lagi ke diri sendiri gitu. Gimana tuh ya? Gimana tuh? Kalau aku sendiri sih ya untuk yang si gampang cuannya ini misalkan udah selesai syuting nih, kayak aku syuting 3 minggu apa berapa ya? Sekitar 3 minggu deh. Ya sekitar 3 minggu gitu ya. Memang setelah syuting tuh jadi sering banget kalau lagi di rumah atau lagi nongkrong sama temen-temen gitu ya ke bawah, aduh anjing gitu-gitu tuh maksudnya ada dan ada beberapa yang kayak vocab Sunda yang keluar ya. Misalnya temen lagi ngomong apa atau enggak siapa lagi ada yang nongol terus aku kayak saha eta kayak gitu-gitu tuh kebawa dan itu terbawa kayak hampir 3 mingguan lah gitu. Karena mungkin ngerasa masih nyaman ya ngomong bahasa Sunda tuh kalau bisa tuh seru gitu. Jadi enak gitu ngomongnya. Terus untuk bisa lepas dari situ gimana? Apa kamu ngelakuin apa gitu? Ada nggak? Nggak ada sih, tapi seiring berjalannya waktu aja. Seiring berjalannya waktu. Untuk misalnya kayak harus mau masuk lagi nih ke karakter itu gitu. Butuh berapa waktu kalau seorang Anya Geraldine? Kalau aku ya
Ya paling dari awal udah dikasih skrip itu mungkin udah kayak nyoba memahami dan nyoba nanemin di kepala kali ya gimana rasanya kalau jadi dia apa segala macem, kayak mikirin itu beneran apa ini itu sampai udah selesai syuting ya udah. Oke. Coba kita tanya sama aktor yang satu ini. Iya, aku juga penasaran kalau yang ini. Kalau aku penasaran sama ini nih. Iya, aku juga penasaran banget. Dan perannya banyak banget nih. Iya, gitu. makanya. Gak ada treatment khusus sih, dan pasti kan tiap aktor tuh punya metodenya masing-masing untuk masuk ke karakter gitu. Kalau aku sih nggak ada yang pernah sampai harus semedi, harus apa sih, enggak. Iya, aku juga masalahnya nggak ada. Natural aja gitu, apa namanya, buat aku pribadi tuh skrip itu adalah penting banget. Jadi aku mungkin daripada menghafal skripnya lebih sering tuh ngebaca. Jadi dibaca berkali-kali, besok dibaca lagi, udah enak dibaca lagi. Jadi skrip itu lama-lama yang udah kita baca itu tuh tanpa kita harus hafal tuh udah nempel gitu. Nah terus apa sih yang deket karakter kita sama karakter itu, kita coba deket-deketin. Jadinya walaupun kita menjadi karakter yang baru, tapi karakter kita tuh nggak akan hilang gitu. Maksudnya dalam arti harus ada watermarknya loh gitu. Iya. Ini kalau karakter Sultan ini dimainin sama Vina kayak begini, tapi kalau dimainin aktor lain ya pasti akan beda lagi gitu. Ya sampai kayak gitu sih. Pernah nggak Kak ada satu karakter yang kebawa kayak tadi kan Anya bahasa Sundanya masih kebawa. Kalau Kak Vino pernah nggak yang sampai kebawa sampai lama gitu? Ih, susah banget keluarnya gitu. Kalau kebawa sampai lama sih enggak. Karena apa namanya, aku tuh kalau syuting tuh tetap sadar sih. Jadi bukan tiba-tiba sulap track berubah jadi orang, enggak gitu. Karena yang aku jalan tuh ya syuting harus sadar. Kita harus dengerin orang ngomong, mata kita harus ngeliat, hati kita harus jalan, otak kita harus mikir gitu. Tapi semuanya dia harus tetap natural gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita jadi orang yang kayak kesurupan, berubah jadi aku. Kalau aku nggak gitu metodenya. Gitu. Aku tetap sadar aja. Tetap sadar ya. Tapi beberapa memang pola actingnya itu akan ke bawah. Misalnya kayak kemarin bahasa Sunda itu intonasinya pasti dalam waktu berapa lama seminggu itu pasti akan ke bawah. Terus kayak dulu syuting Miracle in Summer 7 itu cara ngomong atau ininya tuh pasti ke bawah gitu, matanya kan nggak fokus itu pasti ke bawah gitu, dan bisa yang tiba-tiba lagi ngomong biasa tiba-tiba matanya ke situ, ini matanya kenapa gitu. Udah nggak syuting padahal. Karena kita nggak sadar gitu, karena kita tuh nggak sadar. Kita nggak sadar karena orang lain yang lihat, nih kayak gitu. Tapi itu nggak dijadiin kayak gue aktor metode gue harus gini. Sampai gitu ya. Enggak sih, saya tuh nggak yang seberat itu gitu. Semuanya harus semua itu harus ya natural aja gitu. Ilmu nih. Kita kayak lagi belajar acting sama. Iya benar. Ilmu nih. Guys. Karena saya juga bukan aktor yang dari sekolahan dari apa. Jadi semua itu belajarnya. Dari dari film ke film belajar. Iya, jalan belajar sama. Iya. Enggak harus sama yang senior juga, sama junior pasti belajar juga. Oke, kita kembali ke Gampang Cuan ya. Gampang Cuan. Ya di sini kan ceritanya kan kayak memang kayak ada perjuangan untuk gimana mendapatkan cuan, bisa punya kehidupan yang lebih baik. Tapi pernah nggak kayak merasakan susah banget gitu cari uang? Kalau kita kan lihatnya, kayaknya kalau jadi aktor tuh udah penghasilannya udah besar gitu, udah mapan, masyhur, terkenal gitu. Pernah nggak mengalami apa yang dialami oleh para pemain, para karakter di film ini? Merasakan perjuangan susah banget gitu untuk cari cuan. Siapa pernah. dulu? Aku pernah. Pernah gimana sih? Ya kayak sekarang aja nih mau berangkat ke sini aja aku nggak ada ongkos. Pak, Bisa serius nggak? Aduh, nggak kasihanin aku. Langsung liatin tuh. langsung Sama aduh, tolong tim ininya mana ya? Adanya nih. Aku pernah. Cuman gimana jelasinnya ya? Takut kepanjangan. Oh, nggak apa-apa. Ini agak Ada segmen sore sendiri kok, gitu. ada segmen sendiri. Nanti aja deh next. Oke, tapi kamu pernah merasakan itu? Pernah merasakan susah banget. Iya. Apalagi kamu berarti Karena aku tuh gengsi buat minta uang ke orang tua. Iya, karena aku udah merasa aku kan ke Jakarta nih, kan aku asli Bogor kan, semua orang tua pada di Bogor. Aku tuh anak rantau beneran nih. emberan, bungsu nih si Bontot, anak rantau. Ketika aku ke Jakarta tuh aku merasa tuh nggak mau buat minta itu, kecuali dikasih ya. Kalau dikasih aku pasti selalu nerima. Tapi kalau nggak mau minta gitu iya. ya. Akhirnya kamu yaitu cari cara untuk bisa
bertahan merantau hidup. ke Jakarta. Ya, asik. Dari itu ya, dari video-video itu. Dari video-video itu, dari aku endorse, dari aku bikin konten, gitu. Aku pernah sampai belum bisa bayar kosan loh. Oh gitu, berapa bulan? Karena cairnya lama banget kan ya. Belum cair sih aku kayak langsung ngasih ke yang bapak mana nih? kos. Udah cair sekarang? Udah. Nggak. Nah, maksudnya biar sekalian. Ada yang kemarin lah aku sampai di chat, Alji selamat syuting ya. Wah, sampai lupa ya bayar kontrakan. Aku digituin. Sama Pak Kosnya. Iya, maaf ya. Nanti Sampai lupa. Sultan banget lo ya. Iya lagi. Lucu banget. Sampai lupa gitu. Iya. Padahal emang belum cair. emang Pak. belum cair, Pak. Tadi ini. Oh iya. Nggak apa-apa tapi Tapi katanya. nggak apa-apa, karena aku emang udah lama kan di situ, udah deket juga sama. Alhamdulillah. Sama bapak kosnya. Iya. Oh, iya. Sekarang kita panggil bapak kosnya. Nggak ada. Bulan ini belum, jangan. Kalau aja gimana aja ada nggak? Maksudnya pernah merasakan apa yang dirasakan si Bilqis di kehidupan nyata gitu? Maksudnya kalau merasakan apa yang kayak Bilqis sampai separah dan terpuruk itu sih alhamdulillah belum pernah ya, maksudnya jangan sampai ya, amit-amit ya Allah sampai harus kerja apa gitu, enggak sih, alhamdulillah nggak pernah. Cuma dari kecil paling aku memang sebelum kerja kan sama mama gitu ya alhamdulillah sih nggak pernah mengalami yang gimana sih. Iya kayaknya ini kamu ini apa maksudnya Cair terus iya cair terus gitu ya. Paling ada kalau lagi berantem yang nggak dikasih duit ya udah di rumah gitu. Iya apalagi sekarang kan apa ya kelihatannya ada banyak cara untuk bisa Mencari mendapatkan cuan gitu. Iya. Kalau Kak Vino gimana? Pernah nggak? Kalau ngalamin sampai yang kayak si Sultan gini sih alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau ngerasain pernah lah, pasti kan ngerasain bertanggung jawab untuk keluarga, untuk orang tua gitu. Punya tanggung jawab walaupun bukan anak pertama, tapi kan pasti kita pengen ngebahagiain orang tua, ngebahagiain keluarga kita gitu. Pasti itu punya, dan kayaknya setiap anak tuh pasti pernah merasakan itu sih. Cuman ya alhamdulillah nggak pernah sampai merasakan yang kayak dikejar-kejar debt collector, pinjol gitu, yang kayak film ini. Iya, alhamdulillah nggak pernah ya. Iya. Tapi kalau pendapat teman-teman tentang si generasi cuan tadi udah disinggung sedikit sama Anya. Pandangan teman-teman seperti apa? Banyak banget sekarang anak-anak muda atau yang anak pertama gitu ya harus jadi mengisi mencukupi kebutuhan keluarga, padahal dia juga sendiri masih punya. Sandwich generation kita sebutnya gitu ya. Itu gimana kalau pandangan Kak Vino sendiri? Ya sebenarnya nggak masalah sih, justru kan pola-pola seperti itu sebetulnya justru ngebangun pemikiran yang sehat buat anak-anak muda itu kan, bahwa cari duit itu nggak gampang, tanggung jawab pada keluarga juga harus ada, jadi nggak bisa seenaknya sendiri. Tapi kan kadang-kadang energi masa mudanya itu ngebuat orang mau cari yang gampang aja gitu, yang sesuai judul film ini gampang cuan, mana yang paling gampang dapetin cuan gitu. Kalaupun gampang dapat cuan dengan hal yang positif ya nggak masalah juga. Tapi menginstankan segala cara itu yang bahaya gitu. Misalnya kayak gue pengen banget dapet barang ini, tapi duit belum keluar nih, gaji belum turun. Aku pinjam aja dulu sini deh. Nah pinjam utang sana sini itu yang kalau kita nggak jelas jasa keuangannya itu apakah legal atau ilegal, terus track recordnya seperti apa, dan kalau misalnya ternyata kita telat bayar, apa syarat-syaratnya tuh memberatin atau enggak gitu. Itu yang kadang-kadang kita suka lupa sekarang. Pengennya yang penting gue dapetin dulu barangnya, masalah bayar atau nggak bayar itu belakangan. Nah ini kan jadi masalah kan ini kan sebenarnya. Betul. Jadi kadang-kadang kita nyalahin jasa keuangannya, gue ditagih-tagih nih tapi sebelumnya kita nggak pernah mikir juga gitu, kita mampu atau enggak gitu untuk minjem uang sama si A, si B, si C gitu. Namanya orang, mereka kan juga mau cari cuan juga. Bener juga. Bener, semua orang mau cari cuan. Begitu ada kesempatan ya mereka akan cari celah itu untuk dapetin cuan. Kalau Anya pernah relate juga nggak? Maksudnya kayak pengen sesuatu, terus apa yang kamu lakukan, nggak tahu sih, apakah sampai minjem dulu atau gimana? Kalau dari kamu sendiri gimana mengontrol keinginan, misalnya pengen beli sesuatu atau? Alhamdulillah sih aku sampai saat ini aku belum pernah kayak kredit atau pinjol gitu ya. Untungnya nggak pernah gitu. Jadi emang aku tuh mindsetnya selalu mikir yang kayak kalau misalnya aku mau suatu barang ya udah lebih baik aku nabung dulu sampai cukup, baru habis itu aku beli. Karena aku nggak tahu kayak takut aja gitu, kayak aduh ada utang takut gitu. Dari kecil tuh udah kayak ih takut ah gitu. Jadi
Nggak pernah sih. Iya. Tapi sebenarnya dari film ini aku pengen tahu apa sih yang kalian, kalau tadi katanya ada tentang keuangan, kalian belajar juga nggak? Atau ada yang didapat gitu setelah? Oh jadi tahu nih begini. Investasi ya. saham gitu ya. Ada. Apa aja mungkin bisa diceritain ke sahabat kompas.com. Yang kita dapetin dari Gampang Cuan. Iya. Salah satunya itu ya tentang saham trading. Tentang saham ya, trading. Ada juga pengertian-pengertian yang Obligasi. sangat minimalis tentang obligasi, reksadana, apalagi emas. Produk-produk itu Iya, lah ya, pokoknya produk- gitu deh. Tapi Ya, yang paling penting produk memang keuangan. manajemen keuangan sih. Manajemen keuangan sih. Itu gitu kan. Kadang-kadang banyak banget orang yang uangnya banyak tapi manajemen keuangan itu nggak bagus. Bener tuh. Karena uang ini bisa jadi masalah bukan cuma gini. Masalah itu nggak timbul cuma sama orang-orang yang nggak punya uang. Oke. Yang punya uang sekalipun ada lagi Ada masalah masalahnya, baru. pasti iya ada benar-benar. masalah. Mau dibawa kemana nih uangnya Iya, gitu ya? makanya di film ini kita bilang bahwa uang itu bukan segalanya. Bukan, tapi- segalanya butuh uang. Itu betul. dia. Gampang cuan. Sebenarnya butuh Oke, uang. ya aku kasih tepuk tangan dulu dong. Ini semuanya pada ini banget ya, ngikutin banget ya wawancara hari ini, dan kayaknya ini filmnya untuk orang yang pengen cari cuan, yang udah ada cuan juga nggak tahu mau uang cuannya diapain Iya. gitu ya, kayak cocok. Tapi tenang sih, maksudnya film ini bukan film yang berat. Film ini film komedi. Komedi Kalau kita ringan. baca review-review temennya, teman-teman, maksudnya orang-orang yang nonton, ini tuh receh banget sebenarnya. Receh banget. Receh banget. Edukasi tentang keuangannya, literasi keuangannya pun juga dibawakan dengan mungkin kulit-kulitnya gitu. Mungkin ringan. Tapi benar, itu aja. Tapi benar gitu. Iya. Masalahnya banyak banget, bahkan kita sendiri tuh nggak paham tentang gimana sih cara memanage uang. Nah kemarin waktu kita premier tuh banyak banget orang-orang dari otoritas keuangan, ada orang-orang yang mungkin dari dunia bisnis gitu. Ketika mereka nonton, mereka justru kayak seneng banget karena mereka bilang bahwa ternyata gue dapetin satu film yang membantu kita semua untuk menjelaskan ini loh tentang literasi keuangan. Iya. Karena kadang-kadang mereka menjelaskan dengan bahasa yang sangat tinggi banget. Iya. Akhirnya nggak Orang nyampe. susah Iya. ininya Nggak gitu, nyampe nangkepnya Iya. gitu ya. Jadi kita di sini menjelaskannya dengan ketawa-ketawa, dengan ini. Padahal miris sebetulnya. Yang kita bicarakan tuh miris gitu. Iya. Dan film ini udah tayang ya di bioskop ya. udah Sejak banget. tanggal 16 November 16 kemarin. November. Iya. Dan oke, mungkin aku mau nanya, kenapa sih para penonton Indonesia harus nonton Gampang Cuan? Silakan. Haji? Ji, please. Karena yang pastinya film ini lurus ya. Lucu terus. Baik, lurus lucu terus. Ya. Dan film ini banyak banget mengajarkan kita tentang literasi keuangan, tentang manajemen keuangan, dan investasi-investasi masa kini ya teman-teman semuanya. Dibutuhkan sekali oleh generasi kamu Sangat ya. dibutuhkan banget. Dan dibutuhkan. dibutuhkan banget. Dan yang pastinya film ini pasti bakal relate banget dengan teman-teman semuanya yang mereka anak sulung, anak tengah, anak bontot, apalagi keluarga-keluarga harmonis ya. Keluarga harmonis. Iya, harmonis banget keluarga. Dan film ini juga bisa dibilang, Bang Vino, Apa tuh? film ini Ya intinya film ini memberikan warna baru lagi dari bioskop. Gitu dia. Nggak cuma didominasi oleh satu genre aja, tapi kita juga punya IP baru, komedi, lucu, membumi, grassroots gitu. Dan saya rasa semua orang yang nonton film ini bakal relate gitu. Soalnya film ini diangkat dari kejadian nyata. Kejadian nyata semua orang. kisah nyata semua orang benar-benar Iya. di sekitar kita Yang juga BU. pasti mengalami. Butuh uang. Semua orang pernah mengalami Semua kejadian orang di film pernah ini. BU. Gitu. Pasti. Benar. Hanya mau nambahin? Ya, aku mau nambahin pokoknya jangan lupa nonton Gampang Cuan di bioskop kesayangan kalian. 16 November. Oke. Terima kasih untuk Terima kasih, teman-teman. sahabat Kompas. Terima kasih. Ya, tapi cuman ngobrol-ngobrolnya aja yang selesai karena kita mau lanjut untuk main game. Oke. Jadi ini adalah permainan untuk menebak aktor atau aktris Indonesia. Jadi nanti akan ada potongan gambar. Oke. Nanti yang bisa jawab langsung tebak rebutan. aja. Rebutan. Ya, langsung tebak aja ini siapa. Oke, siap? Siap. Siap ya. Oke, ini adalah Anya. yang pertama. Bukan. Apa? Nanti deh. Aku, Siapa? Putri Marino. Putri Marino. Karena udah pernah main bareng nih. Oh iya, benar. Oke, next. Ini gue. Siapa ya ini? Siapa ini? Ini Coba gua deh. diinget-inget bibir siapa Lu lihat ini. deh hidung gue. Ini gue. Bukan Penis kamu gua. itu, bukan Bener. kamu itu. Ini pasti cowok sih, ada Aku Ada coba. kumisnya. Oke, siapa? Vero. Angga Yunanda. Angga Iya. Yunanda. Kok kan bibirnya mirip sama gue ya? Oke. Next. Aku tahu. Ini.
Siapa? Ayo, siapa? Jessica Mila. Iya. Jessica benar. Mila. Hebat. Kamu tuh Ini kan temennya semua kayaknya. Hebat. ya kok bisa sih? Wah, sama dijawab sendiri. Aku udah tahu sih siapa, tapi coba jawabannya sendiri. Next. Kak Vino nggak tahu? Kak Vino nggak tahu nggak itu tahu. siapa? Astagfirullahaladzim. Kak Vino. Astagfirullah. itu. Itu Sultan. Coba kita cek. Wih, fit. Biru. Oke, next. Ini siapa ya? Ini siapa? Salah, Adipati Dolken ternyata. Ini buat Kamu ya ini. Bukan. Ini kamu deh. Enggak Rano Karno. Salah. Bukan Bukan. dong. Bibirnya tipis loh itu loh. Ada Ada clue-nya nggak? Oh, Clue-nya. Clarence Clay. Karen Clay, apakah benar? Coba. Oh. Bener ya? Benar. Ya benar. Haji tawa aja. Next. Nah. Siapa? Brian. Suamiku ya ini. Brian Demani nih. Reza Radian. bukan? Brian Demani. Brian, My friend. Oh ya Brian ya? Iya, Iya, Brian ya, Brian. Branding. Coba cek. Mirip banget Satu, dua. bapaknya. Enggak. Oh, iya bener Brian ya. Demani. Aji menang. Ada lagi? Iya. Nah, Siapa nih Reja? ini ada bewok-bewok tipis. Boleh tebak-tebakan gitu lucu ya. gak? Boleh tebak-tebakan lucu? Boleh, ini siapa? Ada yang mau tebak-tebakan duluan? Enggak. Ini siapa? Reval Hadi ya? Rafa Hadi, apakah benar? Ya Allah, Omar lagi. Padahal kemarin Miss main sama Omar. Gimana sih lupa? Coba Kemarin tes. jadi calon suami aku. Siapa namanya? Nah, ini coba. Aduh, siapa Oke, namanya? siapa Kak Vino? Ayo. Enggak hanya maksudnya. Tapi tahu mau jawab. Kalau Kalau mau jawab aku kasih Kamu dulu, kamu dulu. Michelle Zudit. Ah iya betul. Bisa jadi Bisa benar? jadi. Kayaknya Oh, iya Juga benar. benar. Hey, Mahadi. Ayo, Rema Kamu Hadi. lihat bibirnya Rafa Hadi ya? Kamu suka ngezem-ngezem bibir Hadi ya? Enggak gitu. Langsung loh. Karena Rafa ingat Hadi. tadi aja. Nah, ini Oh, siapa? iya. Siapa? Enggak tahu. Gua lah itu. Ah, masa? Iya. Beneran. Lihat aja matanya tuh. Ah, masa? Tajam banget. Coba. Setajam silet. si Ani. Coba. Si Anyi. Apakah benar? Gue lagi ganteng-gantengnya. Oh, benar. Thank you. Kata gampang, thank you. Iya. Didominasi oleh jawaban Kanya ya. Anya. Iya, aja jagonya. Oke, ya itu dia tadi. Terima kasih untuk sahabat kompas.com yang udah menyaksikan Hapok kita dari awal sampai akhir. Semoga filmnya laris, Amin. banyak ditonton. Amin. Penonton Indonesia juga banyak belajar juga tentang Betul. keuangan gitu ya. Mungkin film ini bisa sedikit banyak membantu untuk orang-orang yang mungkin punya masalah dalam Betul. keuangan. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Untuk Kak Terima Vino, kasih, Kak Kakak. Anya. Dan sampai ketemu lagi di Hype Talk berikutnya dan maju terus perfilman Indonesia. Cuan terus. Cuan terus. Cuan.